Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahiman wa rahimakumullah. Terakhir kita membahas sampai pada ayat 56 tentang Nabi Hud. Kaumnya Nabi Hud mengatakan bahwasanya mereka tidak pernah melihat Nabi Hud datang dengan keterangan yang jelas, dengan bukti yang menunjukkan kebenarannya, yang menunjukkan kenabiannya, yang menunjukkan kerasulannya. Jadi mereka mengatakan, kamu gak pernah datang kepada kami suatu kebenaran. Apa yang dimaksud oleh mereka? Kamu tidak pernah datang kepada kami dengan suatu bayinah, keterangan, bukti, mukjizat. Kalau yang dimaksud perkara-perkara yang mereka tuntut agar Nabi Hud mendatangkan ini, perkara-perkara yang mereka tuntut tentunya tidak relevan. Tentunya tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Tidak ada kaitannya dengan keberadaan Nabi Hud sebagai utusan Allah yang membawa syariat. Mereka menuntut ini. Enggak relevan. Jika yang dikatakan tidak pernah datang dengan mukjizat yang menunjukkan bukti kebenarannya, padahal terlalu banyak mukjizat yang mereka saksikan, berarti mereka bohong. Ini sudah kita bahas pada ayat 53. Mereka mengatakan, "Hei Hud, kamu tidak pernah datang kepada kami dengan kebenaran." Sisi yang mana? Kalau dimaksud keterangan-keterangan yang sesuai keinginan mereka, gak relevan. Meminta ini, gak relevan. Sama seperti Nabi SAW, kaumnya meminta, coba datangkan Allah dan malaikat langsung, biar kita bisa melihatnya. Coba hancurkan langit berkeping-keping. Ya, kurang lebih semacam itu. Sebagaimana kaum Quraisy khususnya menuntut kepada Nabi demikian, gak relevan. Dan kalau mengatakan Nabi tidak pernah datang dengan keterangan, bohong. Terlalu banyak mukjizat yang mereka saksikan dari Nabi. Jadi juga Nabi Hud. Nah, kemudian mereka mengatakan, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Dan kami tidak akan pernah beriman kepada kamu, wahai Hud. Hati tertutup, kebenaran tidak bisa masuk. Ini menunjukkan hidayah sangat mahal. Kemudian pada 54 yang sudah kita bacakan, apa kata kaum Ad atau kaumnya Nabi Hud?
kamu ini ditimpa kegilaan. Hei Hud, kamu ditimpa kegilaan. Yang menimpakan kegilaan kepada kamu itu sebagian Tuhan kami. Karena kamu selalu mengolok-olok, menjelek-jelekan. Maka akhirnya sebagian Tuhan kami menimpakan kepada kamu kegilaan. Sudah ada berapa? Kalau kita baca dari 53. Yang pertama menyatakan Nabi Hud tidak pernah datang dengan keterangan yang jelas. Yang kedua, tegasnya mereka untuk tidak pernah meninggalkan berhala-berhala. Dan tegasnya mereka untuk tidak pernah beriman kepada Nabi Hud. Kemudian yang keempat, menyatakan Nabi Hud ditimpa kegilaan dan yang menimpakannya adalah sebagian Tuhan mereka. Maka apakah Nabi Hud melemah, letih, down? Tidak. Justru Nabi Hud mengatakan, qala inni ushidullaha wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih. Aku mempersaksikan kepada Allah dan persaksikan oleh kalian, aku ini berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan selainnya, selain Allah. Kalian mengatakan aku ditimpakan kegilaan oleh sebagian Tuhan kalian, persaksikanlah. Aku bersaksi kepada Allah dan persaksikanlah oleh kalian, aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan dengan Allah. Yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan, berhala-berhala yang kalian sembah, aku berlepas diri. Aku berlepas diri. Artinya sangat meremehkannya. Karena memang sesungguhnya bukan Tuhan. Kalau Tuhan harus diagungkan, harus dimuliakan. Karena sesungguhnya bukan Tuhan, bikinan-bikinan mereka. Maka Nabi Hud mengatakan aku berlepas diri. Sama seperti perjuangan pendiri pesantren Gontor, Kiai Haji Sahal rahimahullah, ketika Ponorogo sedemikian akutnya dengan klinik, dia mengatakan, mana yang kalian katakan sakti, kumpulin sini. Yang kalian katakan sakti, kumpulin sini. Keris-keris, jimat-jimat, bawa sini. Kemudian dikumpulkan dan dikencingin. Ditunggu hari demi hari, nggak ada apa-apa. Mana yang menjadikannya kualat? Mana yang tidak ada? Ini nggak ada kekuatannya. Ini setan semuanya. Itu pendiri Gontor, Kiai Haji Sahal rahimahullah. Demikian juga di dalam ayat ini tentang Nabi Hud, aku mempersaksikan kepada Allah dan persaksikanlah oleh kalian, aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian, waqiduni jami'an tsumma la tundirun. Ayo silakan berbuat makar sesuka yang kalian mau. Ayo berbuat makar sesuka yang kalian mampu. Ayo berbuat makar untuk menimpakan kemudorotan marah bahaya terhadap aku. Ayo, gak usah ditunggu-tunggu, sekarang juga. Tantang mana? Sekarang juga. Kalian mengatakan aku ditimpa kegilaan, sekarang juga aku tantang. Aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan kalian. Jadi Syekh As-Sa'di mengatakan, beliau seorang diri di tengah-tengah kaumnya dengan lantang demikian, justru ini lebih besar yang menunjukkan kenabiannya daripada mukjizat yang ada pada Nabi Hud, kata Syekh As-Sa'di. Kemudian apa kata Nabi Hud yang berikutnya? Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku berserah diri, bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah yang sesungguhnya Tuhan. Inilah yang sesungguhnya Tuhan. Aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Inilah yang sesungguhnya Tuhan.
aku bersandar kepadanya. Dan sesungguhnya ini Tuhan kalian. Jadi kalian salah menyatakan berhala-berhala dan sebagainya Tuhan salah. Maka aku tantang. Sandaranku adalah Allah. Ayo timpakan makar apapun yang bisa kalian lakukan untuk memudaratkan aku. Ayo, gak usah nunggu-nunggu. Fakiduri thumma la tunzirun. Ayo timpakan sekarang juga. Sandaranku adalah Allah. Sandaranku adalah Allah. Jadi tawakalnya sangat kuat sekali. Ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha. Tidak ada makhluk kecuali ubun-ubunnya dipegang oleh dia. Ini ungkapan orang Arab. Orang Arab itu untuk mengungkapkan seseorang di dalam kekuasaan si fulan misalnya, yaitu ubun-ubunnya dipegang oleh si fulan. Ini ungkapan orang Arab yang menunjukkan sesuatu di bawah kekuasaan si fulan A, maka dikatakan sesuatu itu ubun-ubunnya dipegang oleh si fulan A. Atau kaum itu ubun-ubunnya dipegang oleh Bapak Fulan, Said Fulan. Berarti mereka di bawah kekuasaan Bapak Fulan, Said Fulan. Ini ungkapan orang Arab. Tidak ada makhluk pun kecuali ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Dia memegang ubun-ubunnya, menguasai mereka. Maka Allah berbuat sekehendaknya terhadap mereka. Bagaimana tidak? Allah yang menciptakan mereka. Allah yang mengatur mereka. Allah yang menentukan kadar-kadar takdir mereka. Maka Allah yang berbuat sekehendaknya terhadap mereka. Apa yang aku takutin? Kalian menakut-takuti aku dengan Tuhan-Tuhan kalian, aku tantang justru. Ayo segera, enggak usah ditunda-tunda. Fakiduri jami'an thumma la tundirun. Enggak usah ditunda-tunda, ayo bikin makar, timpakan mudarat kepadaku. Jadi tawakalnya sangat kuat sekali menghadapi mereka yang menunjukkan keberanian beliau di dalam membawakan hak. Kenapa demikian? Karena yakin dengan pertolongan Allah. Karena yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka tawakalnya sangat kuat. Dan orang yang tawakalnya sangat kuat berangkat dari keimanan yang tinggi. Semakin tinggi kadar keimanan, maka semakin kuat penyandarannya kepada Allah. Demikian pula sebaliknya, kalau keimanannya tidak kuat, apalagi ringkih, maka tawakalnya juga kurang kuat. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Apa maksudnya? Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas sirat mustaqim. Apa maksudnya? Sesungguhnya Tuhanku di atas sirat mustaqim. Kan kalau kita di atas sirat mustaqim, berarti kita menempuh di jalan yang lurus, yang diridhoi oleh Allah. Kalau Allah sudah meridhoi kita, karena kita berada di jalan yang lurus, maka dihantarkan kepada surga. Nah sekarang gimana? Tuhanku di atas jalan yang lurus, tafsirnya apa? Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Syekh menjelaskan ala adlin wa qistin wa hikmatin. Allah di atas keadilan, di atas hikmah, wa hamdin fi qadaihi, terpuji di keputusannya, wa qadarihi, terpuji di dalam ketetapannya, fi syar'ihi wa amrihi, terpuji di dalam penetapan syariatnya, terpuji di dalam perintah-perintahnya, wa fi jazai wa thawabihi, terpuji di dalam pembalasnya, terpuji di dalam wa iqabihi, terpuji di dalam penghukumannya. La tahruju af'alu anis siratil mustaqim. Perbuatan Allah tidak ada yang keliru. Itu yang dimaksud. Perbuatan Allah tidak ada yang keliru. Kita ketika membaca ayat ini dan belum melihat tafsirnya juga bingung. Apa maksudnya inna rabbi ala siratil mustaqim?
Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Gimana maksudnya? Tuhanku di atas jalan yang lurus. Wah, kita berlindung kepada Allah agar berada di jalan yang lurus, ihdinas shiratal mustaqim. Karena di atas jalan, menempuh jalan itu untuk makhluk. Loh gimana ini? Ternyata demikian tafsirnya. Sama seperti ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Gimana Allah bersalawat untuk Nabi? Kita bersalawat untuk Nabi. Malaikat bersalawat untuk Nabi. Gimana Allah bersalawat untuk Nabi? Allah bersalawat untuk Nabi, maksudnya Allah melimpahkan rahmat untuk beliau. Malaikat bersalawat untuk Nabi, maksudnya malaikat memohonkan rahmat untuk beliau kepada Allah. Sama sebagaimana kita bersalawat untuk Nabi, kita berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan rahmat kepada beliau. Gimana Allah bersalawat kepada Nabi? Masa Allah berdoa? Allah berdoa kepada siapa? Maka maksudnya demikian. Allah melimpahkan rahmat kepada Nabi. Sama dalam ayat ini, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Jadi kalau misalnya kalian orang-orang yang menyimpang berkuasa di muka bumi, sementara saya yang sesuai dengan jalannya, dengan keridhoannya, justru direndahkan, dilecehkan oleh kalian, ini bukan berarti kalian benar. Ini bukan berarti kalian diridhoi oleh Allah, tetapi ini untuk suatu hikmah. Ini untuk suatu hikmah. Apa hikmahnya? Kalau bicara masalah hikmah, tentunya dengan perenungan-perenungan. Dengan perenungan-perenungan. Di antaranya, hikmahnya Allah itu Al-Halim. Allah itu Maha Sabar. Tidak segera menimpakan adab agar apa? Agar mereka berkesempatan untuk tobat. Tetapi sudah diberi kesempatan panjang, tidak tobat juga, berarti kebangetan. Sehingga ketika Allah timpakan adab, ya karena mereka kebangetan luar biasa. Allah Al-Halim. Allah Al-Halim. Jadi, Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Gak ada yang keliru dengan perbuatan Allah. Semuanya mengandung hikmah, semuanya adil, semuanya benar, semuanya tepat. Gak ada kesalahan. Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Sehingga kalau orang muslim kok jadi bulan-bulanan, mereka yang kafir malah berkuasa, bukan berarti mereka diridhai oleh Allah. Tapi pasti ada suatu hikmah. Kemarin kan di Malang Dr. Zakir Naik ditanya, yang nanya seorang Katolik, mungkin Bapak Ibu sudah melihat juga. Dia mengatakan, katanya Tuhan adalah Allah yang benar Islam. Tetapi saya selalu berdoa di dalam agama saya kepada Tuhan saya selalu dikabulkan. Berarti kan Tuhan saya benar. Gimana jawabannya? Katanya yang benar Allah, Tuhan kalian, Islam. Tapi saya, kata dia, nanti bisa dibuka. Tapi saya Katolik berdoa kepada Tuhan saya, dan saya selama ini merasa doa saya dikabulkan. Berarti kan agama saya benar, Tuhan saya benar. Maka dijawab oleh Zakir Naik. Intinya bahwasanya dikabulkannya doa Anda tidak menunjukkan agama Anda benar, tidak menunjukkan Tuhan yang Anda seru benar. Tidak menunjukkan demikian. Dan seterusnya, nanti bisa dilihat sendiri. Jadi, kalau orang-orang kafir mereka nyata-nyata musuh Allah, berbuat penentangan, perlawanan terhadap Allah, sementara orang muslim berbuat ketundukan, kepatuhan, bahkan sabarnya luar biasa sekali.
tetapi hidupnya penuh perjuangan, tidak selamanya tersenyum, tapi sering sekali merintih untuk suatu hikmah. Untuk suatu hikmah. Suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersandar di Ka'bah. Datang para sahabat. Para sahabat ini merasa berat sekali dianiaya, ditindas, disakiti, disiksa, dan upaya-upaya pembunuhan. Maka mereka datang kepada Nabi yang lagi bersandar di Ka'bah, ya Rasulullah, ala tastansuru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami biar Allah memenangkan kami? Apa jawaban Nabi? Kalian terburu-buru. Kalian terburu-buru. Sungguh pada saatnya nanti seorang musafir berjalan dari Son'a ke Hadramaut, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah saja. Artinya akan datang masanya Islam itu jaya, sehingga manusianya tidak ada yang takut kecuali Allah saja. Karena syarat Islam sedemikian rupa diterapkan. Nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Nggak ada bentuk-bentuk kezaliman kepada yang lainnya, tidak ada. Kalian terburu-buru. Gimana kita memahami Nabi mengatakan kalian terburu-buru? Kira-kira para sahabat yang memohon didoakan demikian wajar atau tidak? Disakiti, ditindas, dianiaya, disiksa. Ya Rasulullah, tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa untuk kami? Walakinnakum tasta'jilun, kata Nabi, kalian terburu-buru. Jadi ketika Allah menjadikan orang kafir berkuasa atas muslim, bukan berarti Allah ridho kepada mereka. Di situ ada suatu hikmah yang kaum muslimin harus bisa pintar-pintar melihat hikmah. Harus pintar-pintar melihat hikmah. Makanya kan Allah puji-puji ulul albab. Ulul albab itu orang yang selalu berpikir, orang yang selalu merenung, sehingga kemudian semakin melakukan taqarrub, pendekatan kepada Allah. Itu ulul albab. Pintar mengambil ibrah, pelajaran. Dan terlalu banyak di dalam Al-Quran. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran, ambillah ibrah. Jadi untuk satu hikmah. Ini tafsir inna rabbi ala siratim mustaqim. Sekarang, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla, yang paling dijaga oleh Allah Azza wa Jalla? Siapa? Semua tahu jawabannya, Nabi Muhammad SAW. Apakah berarti Nabi SAW berbuat dengan segala kemudahannya? Apakah kemudian Nabi SAW berbuat dengan segala keringanan, tidak ada suatu aral yang melintang? Kenyataannya tidak. Nabi di dalam perang Uhud malah sakitnya sedemikian rupa. Ini berdarah-darah. Jadi tulang yang ada di pipi ini berdarah-darah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kena pentungan atau kena sabetan tombak. Dan giginya berdarah-darah. Kemudian sering kelaparan. Sampai ketika tentara sekutu, gabungan Quraisy dan yang lain-lainnya, mereka punya strategi, langsung aja ngeringsek masuk Madinah, kaum muslimin habis, cuma sedikit jumlahnya. Kemudian oleh Nabi dihadapi strategi mereka dengan membuat parit. Pertanyaannya, apakah ketika itu kaum muslimin kuat untuk membuat parit? Lagi gak ada makanan. Tetapi mereka bersatu padu, bersinergi membuat parit, dan Nabi sendiri sampai ganjil perutnya. Nah, ini orang yang paling dijaga oleh Allah. Ini orang yang paling dimuliakan oleh Allah. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata perjalanannya
bukan kemudian lempeng-lempeng saja, gak ada hambatan. Nabi Yusuf alaihissalam dari awal melalui mimpinya itu isyarat akan menjadi orang mulia. Akan menjadi orang mulia. Pertanyaannya, apakah orang yang sudah dikasih isyarat menjadi orang mulia, lalu menjalani kehidupannya dengan segala kemudahannya? Enggak, malah berat sekali. Dicemplungin ke sumur, dijual, dijadikan sebagai budak, difitnah, dipenjara, dan seterusnya. Baru sekitar 40 tahun kemudian dari mimpinya, apa yang disyaratkan terwujud. Kenapa tidak segera dari awal mendapatkan apa yang disyaratkan? Kenapa mesti melakukan perjalanan yang liku-liku sebagai rupa? Untuk satu hikmah. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam menetapkan suatu ketetapan, di dalam memutuskan suatu takdir, itu semuanya tepat, gak ada yang salah. Inna Rabbi ala siratil mustaqim. Kembali kepada Nabi Hud, kalau kalian berkuasa, punya kekuatan kayak gini, saya kayak direndahkan, dikecilkan, disepelekan oleh kalian, bukan berarti Allah ridho kepada kalian. Tapi itu suatu hikmah. Pada saatnya nanti, pertolongan Allah pasti datang. Sekarang kita lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la tadurrunahu syai'a inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang jadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, yang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikitpun. Sungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafznya dulu. Bapak Ibu bisa ngikutin. Sudah berapa persen menguasai kosakata Al-Quran? 50% ada? Alhamdulillah, 50%. Berapa persen? Nikmat sekali Bapak Ibu. Kalau kosakata salat bisa ditanya ya. Kalau kosakata salat bisa ditanya. Dari Allahu Akbar sampai salam, pastikan kita sudah mengetahui artinya semuanya. Nah sekarang kita upayakan kosakata Al-Quran. Butuh apa? Butuh mujahadah, sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Akan Allah mudahkan, asal kita sungguh-sungguh. Bisa insyaallah 100%. Sama-sama kita berusaha menguasai kosakata Al-Quran. Fa in tawallaw, maka jika kalian berpaling. Fa in tawallaw, maka jika kalian berpaling, faqad ablaghtukum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian. Balagha kan menyampaikan. Faqad ablaghtukum, maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa ursiltu bihi, yang aku diutus dengannya, ilaikum kepada kalian. Wa yastakhlifu, dan akan mengganti. Khalaf itu kan artinya di belakang. Artinya orang-orang yang ada di belakang kita, artinya orang-orang yang akan datang. Wa yastakhlifu, dan akan mengganti Rabbi Tuhanku qauman, suatu kaum, ghairakum, selain kalian. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak memudaratkannya sedikit pun. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala kulli syai'in, di atas segala sesuatu, hafizun, maha menjaga. Maha menjaga. Baik. Fa in tawallaw, maka jika kalian berpaling, faqad ablaghtukum ma ursiltu bi ilaikum,
maka sungguh aku telah menyampaikan apa yang aku diutus dengannya kepada kalian. Tugasku sudah selesai. Karena semua Rasul kewajibannya hanya menyampaikan. Demikian juga Nabi SAW. Wa ma ana illa balaghun mubin. Dan aku hanya menyampaikan saja. Urusan kalian terima atau enggak, urusan kalian dengan Allah Azza wa Jalla. Wa ma'alaika illal balagul mubin. Dan tidaklah kamu kecuali menyampaikan saja. Nabi SAW untuk memastikan apakah perkara-perkara yang Nabi sampaikan di dalam haji wada kan banyak. Di dalam haji wada itu banyak. Tentang tidak boleh mendolimi kaum muslimin, sisi harta, sisi darah, sisi kehormatan, tentang riba, tentang seorang suami yang harus menyayangi istri, tentang seorang istri yang harus menghormati suami. Banyak itu dalam haji wada. Nabi sampaikan banyak hal. Kemudian Nabi menyatakan hal balaghtu. Apa aku sudah sampaikan? Para sahabat mengatakan bala. Nabi tanyakan lagi, ala fahal balaghtu. Aku sudah sampaikan. Para sahabat jumlahnya berapa dalam haji wada? Jumlahnya berapa? 100.000. 100.000 sahabat mengatakan bala sudah sampai 3 kali. Ala fahal balaghtu. Apa yang sudah aku sampaikan? Sudah Rasulullah. Dan Nabi menengadah ke atas. Allahumma syahad. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah aku sudah menyampaikan kepada mereka dan mereka mengatakan aku sudah menyampaikan semuanya. Nanti pada hari kiamat kita semua akan menjadi saksi. Saksi untuk siapa? Saksi untuk seluruh umat. Benar wahai Allah, Nabi Nuh sudah menyampaikannya kepada umatnya. Benar wahai Allah, Nabi Hud sudah menyampaikan kepada kaumnya. Kita semua akan menjadi saksi untuk umat-umat seluruh Nabi. Kemudian siapa yang menjadi saksi untuk kita? Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Hud mengatakan, tugasku sudah selesai. Yang penting aku sudah sampaikan kepada kalian. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghairukum. Dan Allah Tuhanku akan mengganti suatu kaum selain kalian. Kalian akan dihancurkan semuanya. Allah akan ganti suatu kaum selain kalian. Dan sudah Allah lakukan kaum yang sebelumnya. Kaum siapa? Kaum siapa? Nabi siapa? Sebelumnya. Sebelum Nabi Hud disebutkan Nabi siapa? Ini kan tentang Nabi Hud dengan kaum Ad. Sebelum Nabi Hud dan kaumnya kaum Ad, Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Kaumnya Allah hancurkan semuanya. Gak tersisa manusia kafir. Gak tersisa manusia kafir. Allah ganti yang ada di muka bumi kaum yang seluruhnya beriman, yang Allah selamatkan dan mereka dinaikkan di kapal Nabi Nuh yang beliau bikin. Jadi sudah Allah lakukan. Nah sekarang Nabi Hud mengingatkan hal itu. Kalau kalian berpaling, yang penting aku sudah menyampaikan. Kalian terima atau tidak terima urusan kalian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan menggantikan suatu kaum selain kalian. Wala tadurrunahu syai'a, dan kalian tidak memudarakan Allah sedikit pun. Kalian tidak memudarakan Allah sedikit pun. Jadi kalau kalian menolak, tidak menerima dakwah Allah ini melalui aku, Rasulnya, yang rugi bukan Allah, yang rugi kalian. Apakah dengan menolaknya kalian terhadap ajaran Allah, terhadap syariat Allah, kemudian Allah keagungannya menjadi kurang, Allah kemuliaannya menjadi kurang, Allah ketuhanannya menjadi tercederai. Demikian? Ya tidak. Karena kalau kalian beribadah kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, sesungguhnya itu untuk kalian sendiri. Kalian butuh Allah. Kalian butuh Allah.
Jadi bukan kalian beribadah tunduk patuh kepada Allah untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kalian. Kalian butuh ibadah kepada Allah. Maka kalian tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Wala tadurrunahu syai'an. Kalian tidak memudaratkan Allah sedikit pun. Dan Allah gampang saja menggantikan kalian, Allah habiskan kalian semuanya, dan Allah mengganti kaum selain kalian, sehingga yang ada di muka bumi orang-orang beriman semuanya, sebagaimana sudah terjadi. Mereka menentang Nabi Nuh, Allah binasakan semuanya, dan yang ada kaum yang beriman yang Allah selamatkan di atas kapal. Mudah bagi Allah. Kemudian, Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Tuhanku terhadap segala sesuatu hafiz. Di dalam Ibnu Katsir disebutkan syahidun wa hafidun li aqwali ibadi wa af'alihim wa yujzihim 'alaiha in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Allah menyaksikan dan menjaga. Enggak ada yang terlewatkan, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian perbuat, semuanya Allah menyaksikan, semuanya Allah jaga, dan nanti pada hari kiamat Allah akan balas secara sempurna. Ketika itu kebaikan Allah balas dengan kebaikan, ketika itu keburukan Allah balas dengan siksa, sekecil apapun. Sekecil apapun. Enggak ada yang terlewatkan. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Semuanya enggak ada yang disia-siakan. Yang kecil, baik atau buruk, enggak ada yang terlewatkan. Semuanya Allah balas. Terserah kalian. Ini kata Nabi Hud. Terserah kalian. Dan Nabi SAW memberitakan kepada kita bahwasanya beliau diperlihatkan nabi-nabi. Ada yang nabi pengikutnya cuma berapa puluh, gak nyampe 100. Gak nyampe 100, berapa puluh. Ada yang nabi pengikutnya cuma 2. Ada yang nabi pengikutnya cuma 1. Ada nabi yang gak ada pengikutnya sama sekali. Kemudian saya diperlihatkan kaum yang sangat banyak sekali. Ternyata itu bukan kaumku. Aku diberitahu itu Nabi Musa dan kaumnya. Kemudian aku disuruh melihat tempat yang lain atau kesempatan yang lain, kaum yang sangat banyak dikatakan itu umatku. Ini menunjukkan kaumnya pengikutnya Nabi Musa banyak, pengikutnya Nabi Muhammad SAW banyak. Adapun nabi-nabi yang lain ada yang 1, ada yang 2, ada yang nggak nyampe 100. Karena memang yang merupakan tugas para nabi atau yang diamanahkan kepada para nabi adalah menyampaikan. Urusan diterima atau tidak, urusan mereka, dan mudah saya Allah ganti dengan kaum yang lain dan mereka tidak membahayakan Allah sedikit pun. Terus mau melakukan perlawanan kepada nabinya, mau terus-menerus melakukan penentangan kepada nabinya, ditanggung sendiri. Jadi Nabi Hud tegas, kokoh, kekeh ketika menghadapi mereka, ketika mereka nakut-nakutin. Sebagian Tuhan kami telah menimpakan kegilaan, justru dihadapi dengan tegar. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku di atas segala sesuatu, hafizun, zat yang maha menjaga. Zat yang maha menjaga. Apa yang dimaksud Allah zat yang maha menjaga? Allah menyaksikan. Allah menjaga amalan hamba, ucapan-ucapan, perbuatan, tindak tanduk. Enggak ada yang terlewatkan. Semuanya akan diadili pada hari kiamat. Jangankan manusia yang memang diciptakan mendapatkan taklif syar'i, tugas syariat, menjalankan perkara-perkara dan meninggalkan perkara-perkara yang kalau dipenuhi dengan semestinya dapat pahala atau dosa.
Kalau dipenuhi dapat pahala, kalau tidak penuhi dapat dosa. Jalannya surga atau neraka, itu manusia. Padahal hewan yang tidak mendapatkan taklif syar'i itu diadili pada hari kiamat. Hewan. Hewan gak ada pahala, gak ada dosa. Gak ada surga, gak ada neraka. Tapi hewan ketika hari kiamat diadili oleh Allah. Allah berfirman, mana binatang yang dulu ditandukin gak bisa balas, sekarang balas. Kemudian yang dulu itu dia ditandukin, ketika di hari kiamat membalas, sudah selesai dan semuanya dimatikan. Jadi tidak terbiarkan ada kezaliman kecuali mesti dibalas sampai terhadap binatang yang padahal mereka tidak diciptakan dengan taklif syar'i, apalagi manusia yang diciptakan dengan taklif syar'i. Ada perintah untuk menunaikan tugas-tugas syariat. Maka lebih dahsyat lagi, nggak ada yang terlewatkan kecuali semuanya diadili. Inna Rabbi ala kulli syai'in hafiz. Allah punya nama Hafiz, zat yang menjaga. Allah juga punya nama Hafiz, zat yang menjaga juga. Jadi di dalam Al-Quran Allah menyebut dirinya Hafiz dan juga menyebut dirinya Hafiz. Apa bedanya? Ya pasti ada bedanya. Karena dua-duanya disebutkan. Seperti Rahman dan Rahim. Kan akar katanya sama. Rahman, Rahim. Ala wazni fa'lanu menjadi Rahmanu. Rahim juga sama Rahim. Ala wazni fa'il menjadi Rahim. Ada bedanya, ada Rahman dan Rahim. Demikian juga Hafiz dan Hafiz. Ada bedanya. Kalau Hafiz, Allah Maha menjaga, itu sifatnya umum. Langit dijaga biar tidak jatuh menimpa bumi. Kemudian susu yang keluar di antara darah, kok tidak bercampur. Ada dalam surat An-Nahl, Allah nyatakan susu sa'igha lisyaribin, enak dinikmati, padahal keluarnya di antara dua darah, di antara darah, kok nggak bisa bercampur? Karena Allah Hafiz menjaga. Karena Allah Hafiz menjaga. Binatang-binatang yang hidup di daerah tandus, kalau diperhatikan, gimana mereka bisa hidup? Gak ada air, mana air? Oh, di situ ada rumputan yang hidup. Gimana? Allah mengatur segalanya. Allah Hafiz, Allah jaga. Termasuk di antara makna Allah Hafiz, Allah menjaga manusia. Dari generasi ke generasi Allah jaga. Hingga pada saatnya nanti, hari kiamat, baru dihancurkan keseluruhannya. Sebelum terjadi hari kiamat, Allah jaga keberadaan manusia tidak sampai punah. Dari generasi ke generasi, Allah jaga tidak sampai punah, sampai pada saatnya nanti hari kiamat, baru dihancurkan semuanya. Jadi Allah Hafiz. Kalau Hafiz lebih mendalam lagi. Allah Hafiz menjaga keimanan seseorang sehingga tidak lepas, menjaga hidayah seseorang sehingga tidak lepas. Allah Hafiz menjaga hafalan seseorang di dalam hatinya sehingga tidak hilang. Jadi lebih rinci, lebih dalam, itu Hafiz. Makanya kita di dalam berdoa memanggil Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz sekaligus. Allahumma innaka antal hafiz wa innaka antal hafiz. Ihfad fi anfusina hifdza kalamik Al-Quran. Jagalah pada diri kami hafalan kalammu Al-Quran. Kita telah bersusah payah menghafalnya. Meminta Allah jaga. Allahumma innaka antal hafiz wa innaka antal hafiz. Ihfad fi anfusina hifdza kalamik. Jagalah pada diri kami hafalan kalammu. Ihfad fi anfusina,
jami'a ma yakunu maslahatuna. Jagalah pada diri kami apapun yang merupakan kemaslahatan kami di dunia wal akhirah. Panggil Allah Al-Hafiz dan Al-Hafiz. Nah, di sini disebutkan Allah Hafiz, lebih rinci, lebih detail daripada Hafiz. Jadi kalian kaum Ad, petakilan kayak gini, tahu petakilan ya? Petakilan, sekarpen, dewe, sombong, dan seterusnya. Allah Hafiz. Inna Rabbi ala kulli syai'in Hafiz. Gak ada yang terlewatkan. Semuanya nanti akan dibalas. Kemudian yang berikutnya ayat 57, 58. Semoga suara saya masih bisa ditangkap ya. Agak sakit sedikit mengeluarkannya. Gigi larinya sampai sini. Kita lanjut 58. Walamma jaa amruna najjayna huda walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafziyah dulu. Walamma, dan ketika, jaa datang, amruna perkara kami, najjayna kami selamatkan, najjayna kami selamatkan, Hudan Nabi Hud, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman ma'ahu bersamanya, birahmatin dengan rahmat minna dari kami, wa najjaynahum dan kami selamatkan mereka min adzabin ghalidh dari azab yang ghalidh. Kita bacakan dari tafsir As-Sa'di. Walamma jaa amruna ay adabuna birsalir rih al-aqim. Ketika datang ketetapan kami, perkara kami, maka kami selamatkan Nabi Hud dan orang-orang beriman bersamanya. Ketika datang perkara kami, apa yang dimaksud perkara kami? Ketika datang perkara kami, azab kami. Jadi amruna tafsirnya ketika datang azab kami. Ketika datang ketetapan kami bahwasanya mereka sudah saatnya diazab. Jadi ketetapan Allah tidak akan maju dan tidak akan mundur. Ketika memang sudah datang, ya Allah datangkan. Orang-orang kafir Quraisy berlogika, kalau memang Muhammad dan Al-Quran benar, kami akan minta kepada Allah diadab. Kalau ternyata tidak turun adab, berarti bohong. Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indika famtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim. Ini kan ucapannya orang-orang kafir Quraisy. Jika Muhammad dan Al-Quran yang dibawanya itu benar hak dari sisimu ya Allah, timpakan azab, timpakan hujan batu dari kami, dari langit. Famtir alaina hijaratan minas sama'. Hujankan batu dari langit menimpa kami. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah adab yang pedih menimpa kami. Enggak ada kan? Mana enggak ada azab? Mana? Bohong berarti Muhammad. Enggak benar berarti. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang saatnya datang, ya Allah datangkan. Kalau memang belum, ya tidak dimajukan dan tidak dimundurkan.
semuanya berjalan dengan ketetapan Allah. Semuanya berjalan dengan ketetapan Allah. Nah, ini sudah datang perkara kami. Ketika datang perkara kami, ketika sudah datang saatnya bahwasanya mereka harus diadab, maka Allah kirimkan angin. Bapak Ibu, bagaimana Allah mengirimkan angin kepada kaum Ad? Bagaimana? Apakah angin datang kemudian langsung menyapu bersih mereka? Enggak. Mereka dibikin senang dulu. Dibikin senang dulu sehingga mereka merasa di atas kenikmatan kehidupan mereka, ternyata dilimpahkan rahmat, tapi ternyata itu adalah azab. Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat-ayat 24. Al-Ahqaf itu surat yang ke-46. Surat 46. Ayatnya ayat 24. Kita bacakan, sudah ketemu surat 46 ayatnya 24. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Jadi Allah menimpakan azab kepada mereka, bukan langsung Allah kirim angin yang meluluh lantahkan mereka, enggak. Tetapi mereka melihat adanya awan-awan yang didorong oleh angin yang memayungi lembah-lembah mereka, dan mereka memperkirakan dengan yakin, wah mau turun hujan, ini rahmat. Jadi dibikin senang dulu, dibikin senang dulu. Falamma ra'ahu 'aridan, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Wah, ini awan, awan didorong oleh angin-angin ke lembah-lembah kita, mau turun hujan, mau turun hujan. Senang mereka. Apa? Apa kata Allah? Bal huwa masta'jaltum bi, bukan awan yang akan mendatangkan hujan, tetapi itu adab yang kalian meminta disegerakan. Sekarang sudah saatnya kami datangkan kepada kalian rihun fiha adabun alim. Itu angin yang bukan membawa rahmat, membawa awan sebagai muqaddimah hujan, tetapi itu angin yang membawa adab yang sangat dahsyat. Ayat yang berikutnya 25-nya, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fasbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin. Menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. Barakallahu fiik. Angin tersebut yang disangka membawa awan yang akan menghujani mereka, ternyata angin membawa adab yang menghancurkan seluruh apa saja yang bisa dihancurkan, yang menghancurkan seluruh apa saja yang ada pada mereka, sehingga yang tersisa tinggal puing-puing rumah-rumah mereka. Habis. Kan Nabi Hud sudah mengatakan, fa in tawallaw faqad ablahtukum ma ursiltu bi ilaikum wa yastakhlifu rabbi qauman ghairakum wa la taduruna syai'an.
Kalau kalian berpaling terus seperti ini, maka saya sudah selesai tugas saya. Sudah saya sampaikan semuanya kepada kalian yang diwahyukan kepadaku. Terserah kalian. Dan mudah saja bagi Allah untuk menggantikan kaum yang lain selain kalian. Kalian dihabiskan gampang. Diganti dengan orang-orang yang beriman. Gak ada susahnya. Sudah terjadi kok. Di zaman Nabi Nuh, kalian mau mengulanginya. Jadi apa kurangnya Nabi Hud? Sayang kepada mereka. Ada targhib, ada tarhib. Jadi ketika kita menyayangi kawan kita, menyayangi umat kita, lakukan targhib dan tarhib. Berikan kabar-kabar gembira, fadilah-fadilah, informasikan tentang ancaman-ancaman, sehingga pada satu sisi dia roja, berharap kepada Allah, pada sisi yang lain dia khauf, takut, sehingga hati-hati hidupnya. Ini sudah takut-takutin oleh Nabi Hud. Ayo, mau terus melakukan penentangan. Dan kalau kalian dihabiskan, Allah hafiz. Semuanya Allah jaga. Amalan perbuatan kalian Allah jaga, gak ada terlewatan. Nanti dibalas sekecil-kecilnya kepada kalian. Ayo tobat. Ternyata gak tobat. Sudah. Ketika datang saatnya untuk mereka diadab, Allah kirimkan angin yang mereka awalnya mengira itu akan datang rahmat. Jadi para jamaah, apa yang dimaksud inna rabbi ala siratin mustaqim? Sesungguhnya Tuhan di atas sirat mustaqim. Tuhanku di atas hikmah, adil, gak ada yang salah ketetapannya. Bukan berarti mereka dibiarkan berkuasa hebat, jaya, kuat, sejahtera, aman hidupnya. Berarti Allah ridhoi, enggak. Itu orang yang benar malah sengsara hidupnya, menderita dan yang lainnya. Apa berarti tidak disayang oleh Allah? Enggak. Loh kok enggak? Karena Allah tidak pernah salah di dalam menetapkan. Itu apa? Pasti ada hikmah. Nah, sekarang kenyataannya ketika sudah datang saatnya dan mereka juga belum bertobat, mereka dihabiskan. Nah, kemudian mereka nanti pada hari kiamat akan mengatakan, ya Allah, saya belum tahu. Ya Allah, saya belum paham. Gak bisa. Karena sejak di dunia sudah iqamatul hujjah. Sejak di dunia sudah iqamatul hujjah. Mubasyirin wa mundirin li alla yakuna gimana? Mubasyirin wa mundirin li alla yakuna gimana? Rusulan mubasyirin wa mundirin li alla yakuna linnasi alaikum hujjatun ba'da rusul. Jadi Rasul-Rasul diutus sebagai mubasyirin dan mundirin biar gak ada manusia yang berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya belum tahu. Ya Allah, saya belum ngerti. Saya belum paham. Ampuni aku. Kalau nyuwun aku ngipun pangapunten. Excuse me, I am sorry. Gak bisa. Sudah. Jadi ketika dia sudah iqamatul hujjah, apa kurangnya Nabi sampai sedemikian rupa sabarnya, dan Allah Halim tidak menimpakan adab dengan segera biar mereka berkesempatan bertobat. Tapi nggak bertobat juga, ya sudah, itulah keadilan Allah. Dari kiamat nanti Allah timpakan adab sebesar-besarnya. Semoga kita semakin menguat keimanan kita dengan mentadaburi kisah tentang kaumnya Nabi Hud. Dan dalam surat Hud ini surat yang berisikan tentang kisah Nabi dengan umatnya yang paling rinci dari antara surat-surat yang lainnya. Dan sudah dimuqaddimai di ayatnya. Kitabun uhkimat ayatu tsumma fussilat. Jadi serinci-rincinya tentang kisah Nabi di dalam surat Hud. Di dalam surat Hud. Maka semoga kita bisa mengambil ibrah. Orang yang dikatakan ulul albab itu orang yang pintar mengambil ibrah pelajaran. Maka kaum Quraisy itu dicela. Mereka melewati kampung Sadum. Kaum Sadum itu kaumnya Nabi Lut. Makanya orang yang berbuat perbuatan kaumnya Nabi Lut disebut sodomi. Karena kaumnya Nabi Lut Sadum. Jadi orang-orang Quraisy melewati Sadum yang mereka melihat pengaruh
dicukir balikannya bumi, atas jadi bawah, bawah jadi atas. Tapi apa kata Allah? Masih dalam surat Al-Baqarah itu. Mereka bisa mengambil ibrah, tetap saja melawan Nabi SAW. Nah, ulul albab itu orang yang bisa mengambil ibrah di dalam segala fenomena, di dalam segala kejadian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.